Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diagram dalam rawat jalan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 2212404058, kelas A2. Ini gambar diagramnya. Diagram alur pendaftaran pasien rawat jalan ini merupakan visualisasi sederhana namun efektif untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh seseorang pasien saat hendak menjalani perawatan medis di sebuah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Setiap kotak dalam diagram mempresentasikan suatu aktivitas atau proses, sedangkan panah menunjukkan alur atau urutan proses tersebut. Pendaftaran pasien rawat jalan, tujuan tahap awal di mana pasien secara resmi menyatakan niatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Prosesnya, pasien biasanya akan mengambil nomor antrian dan memberikan informasi dasar seperti nama, alamat, dan jenis keluhan. Aplikasinya, tahap ini penting untuk mengatur aliran pasien dan memastikan data pasien tercatat dengan benar. Registrasi, tujuan melakukan pendataan pasien secara lengkap dan akurat. Proses petugas akan meminta pasien untuk melengkapi formulir pendaftaran yang berisi data pribadi, riwayat penyakit, dan informasi lainnya yang relevan. Implikasi data yang tercatat pada tahap ini akan digunakan untuk membuat rekam medis pasien dan membantu dalam proses diagnosis dan pengobatan. Klinik dan poli, tujuan menentukan jenis pelayanan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Prosesnya, petugas pendaftaran akan mengarahkan pasien ke klinik atau poliklinik yang sesuai dengan keluhannya, misalnya poliklinik, penyakit dalam, anak, kandungan, dan lain-lain. Pemeriksaan, tujuan dokter melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan pasien. Prosesnya, dokter akan melakukan anamnesis, wawancara, pemeriksaan fisik, dan mungkin pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi dokter untuk menentukan diagnosis dan rencana pengobatan. Dan obat, tujuannya memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi penyakit pasien. Proses, jika dokter meresepkan obat, pasien akan menuju apotek untuk mengambil obat tersebut. Obat yang tepat sesuai dosis akan membantu mempercepat proses penyembuhan pasien. Administrasi, menghitung biaya pengobatan dan melakukan penagihan. Pasien akan menerima tagihan yang berisi rincian biaya pengobatan dan melakukan pembayaran di kasir. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa biaya pengobatan tercatat dengan benar dan pasien telah melunasi tagihannya. Administrasi dengan kasir, obat dengan farmasi, pemeriksaan oleh dokter. Nah, sedangkan pendaftaran pasien adalah registrasi keluhan itu dengan petugas. Efisiensi pelayanan, diagram alur ini membantu mendekatasi langkah-langkah yang dapat dioptimalkan meningkatkan efisiensi dengan pelayanan pasien. Dengan menganalisis diagram alur, dapat dilakukan upaya untuk meminimalkan waktu tunggu pasien di setiap tahapan. Diagram alur dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau hambatan dalam proses pelayanan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Diagram alur dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menstandarisasi prosedur pelayanan pasien sehingga semua petugas kesehatan dapat melaksanakan tugasnya dengan cara yang sama. Dan penting untuk diingat, diagram alur ini merupakan representasi umum dari proses pendaftaran pasien rawat jalan. Prosedur yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada jenis fasilitas kesehatan, kebijakan institusi, dan jenis penyakit pasien. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi alur pendaftaran pasien, sistem informasi, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat proses pendaftaran dan mengurai kesalahan data. Jumlah pasien, volume pasien yang tinggi dapat menyebabkan antrian panjang dan memperlambat proses pelayanan. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai akan mempengaruhi kelancaran proses pelayanan. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika banyak kurangnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.